وأنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan inilah salah satu keutamaan yang diberikan pada umat ini yang tidak diberikan kepada umat lainnya. Bahkan begitu banyak janji-janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Di antara yang dijanjikan Allah bahwa akan dibersihkan dari hatinya sifat kemunafikan, dan ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa. Kemudian juga dijanjikan dengan mendapatkan kekayaan yang mungkin wallahu a'lam bishawab, maka Allah akan memberikan sekarang atau mungkin Allah akan memberikan nanti, yaitu bahwa Allah menjanjikan jika seorang hamba melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka nilainya itu lebih baik daripada dunia dan sebaliknya. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dan yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Semoga kita istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa datang ke masjid, karena itulah salah satu keutamaan daripada yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang pembahasan akhlak, dan kita memasuki akhlak dermawan dan murah hati. Yang perlu kita sadari bahwa seorang mukmin itu tidak bakhil. Jadi tidak ada kamusnya seorang mukmin itu bakhil. Jadi kalau misalkan kita bakhil dan ngaku sebagai orang beriman, maka itu adalah pernyataan yang bohong. Karena seorang yang beriman kepada Allah, dia akan menjadi orang yang dermawan. Dan sifat kikir kebalikan daripada kedermawanan. Maka dalam buku ini dikatakan bahwa sifat kikir ini merata kepada seluruh manusia, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Jadi ini sebagai mukadimahnya. Jadi dikatakannya bahwa tidak ada orang-orang yang beriman kepada Allah memiliki sifat kikir bakhil, tidak ada. Ketika dia kikir, dia bakhil, dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Kemudian mu'alif pengarang buku ini mengatakan bahwa kenapa seorang mukmin itu adalah orang-orang yang dikatakan dermawan, sedangkan secara merata manusia itu memiliki sifat kikir. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan
sebagai seorang hamba yang selalu berkeluh kesah lagi kikir. Jadi kalau sebentar-bentar kita sering keluh kesah, kemudian ditambah lagi dengan sifat kikir, ya memang itu rata-rata manusia kayak begitu. Karena memang diciptakan manusia seluruhnya kayak begitu. Idza massahu syarru jazua. Jadi ketika mereka mendapatkan kesusahan, ditimpa kesusahan, mereka itu berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manua. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, dapat harta, dapat hal-hal yang sifatnya duniawi, maka dia akan kikir. Illa kecuali al-musallin, orang-orang yang sholat. Maka tadi saya katakan bahwa yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan kikir. Jadi kalau kita sering sholat ke masjid, melaksanakan sholat sunnah, maka kita termasuk di antara orang-orang yang tidak akan mengeluh dan tidak akan kikir. Yang menjanjikan siapa? Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya itu istiqamah. Ya, jangan panas-panas ayam. Sholat berjamaah tiba-tiba hilang seminggu, datang lagi sholat berjamaah, nggak begitu. Tapi dia istiqomah daimun, ya, senantiasa dia melaksanakan terus amalan tersebut, tidak putus-putus, kecuali kalau memang datang hal-hal yang syar'i, uzur yang syar'i, itu lain cerita. Ya, bahkan orang-orang yang punya uzur syar'i itu ketika dia tidak bisa melaksanakan sesuatu amalan yang biasa dan rutin dilakukan, maka nilainya sama ketika dia melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan para santri ini, letih kayaknya para santri, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terus tiba-tiba sakit, maka ketika sakit, walaupun dia mengerjakan sholat di rumah sendirian, pahalanya sama ketika dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu enaknya Islam. Asal syaratnya adalah daimun, senantiasa dilakukan. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Kemudian juga orang-orang yang ketika punya rezeki yang Allah berikan kepada dirinya, dia akan berinfak, dia akan mengeluarkan kepada orang-orang yang memang punya hak. Baik orang itu lis-sa'ilina wal mahrum, baik orang itu meminta-minta atau tidak meminta-minta. Artinya di sini bahwa ketika kita punya harta, ada orang minta, kasih, gampang itu karena dia minta. Tapi ada orang-orang yang sebetulnya lebih membutuhkan dibandingkan orang-orang yang meminta-minta ini, tapi dia nggak mau minta karena punya iffah, harga diri. Maka di sini perlu ada perasaan terhadap masyarakat itu, empati. Dia tahu lingkungannya, dia tahu kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau di perkampungan sih, insya Allah rata-rata kenal dengan tetangga, mau yang jauh mau yang dekat. Tapi kalau di perkotaan, kadang-kadang jangankan tetangga yang jauh, yang di sebelah rumahnya kadang-kadang pun tidak kenal. Nah, bagaimana kondisi masyarakat Islam akan baik kalau dengan tetangga sebelah aja nggak kenal? Maka di sini dikatakan bahwa ketika dia beribadah kepada Allah dengan sholatnya, tapi ada ibadah yang harus dia lakukan dengan sesama. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dengan sholatnya, hablum minan nas itu dengan harta yang dimilikinya untuk disedekahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, agar sifat dermawan ini ada pada diri kita, sifat murah hati ada pada diri kita, maka kemudian dalam buku ini dikatakan kita harus melakukan tadabbur,
Maksudnya tadabbur ini adalah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita baca hadis-hadis Rasulullah yang dengannya kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, khususnya berkaitan dengan kedermawanan dan murah hati. Karena nggak mungkin kita akan melaksanakan kedermawanan, nggak mungkin kita akan murah hati kepada seseorang hamba lainnya, kecuali memang ada landasan yang membuat kita melakukannya. Makanya kenapa agama kita itu berdiri di atas dalil. Tidak boleh kita melaksanakan satu amalan yang tidak punya dalil. Makanya kalau dalam bahasa yang sering kita dengar ada kalimat bid'ah. Ya, walaupun di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama berkaitan tentang bid'ah, tapi asal muasalnya bahwa setiap amalan itu harus memiliki dasar pijakannya, termasuk kedermawanan. Ketika kita tahu tentang ayat kedermawanan, maka akan timbul pada diri kita ingin melakukan hal tersebut. Karena biasanya ketika ada ayat-ayat berkaitan kedermawanan, ada janji-janji yang Allah janjikan, ada janji-janji yang dijanjikan Rasulullah SAW. Jadi gak mungkin ketika Allah dan Rasulnya berjanji akan mengingkari, pasti akan dikabulkan, akan dipenuhi. Nah, di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi tentang sifat kedermawanan ini pernah kita bahas dalam pengajian kita, yaitu tentang surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari harta yang aku berikan kepada kalian. Nah, di sini ada perintah katanya, berinfaklah. Infak itu bukan berarti dia itu harus punya uang, enggak. Ya. Karena berinfak itu banyak jenisnya. Walaupun memang infak yang terbaik yang bisa kita keluarkan dalam bentuk harta. Tetapi ada infak, saya nggak punya harta, tapi saya punya pemikiran, infakkan pemikirannya. Saya nggak punya harta, saya susah berpikir, tapi punya tenaga, infakkan tenaganya. Nah, maka infak ini, kalau kita pahami dari ayat ini, bukan berarti zakat. Karena ada pengertian infak, ada pengertian sedekah, ada pengertian zakat. Infak ini lebih umum dibandingkan dengan sedekah. Zakat lebih khusus dibandingkan infak dengan sedekah. Walaupun kalimat-kalimat ini kadang-kadang ada pengertian dalam Al-Quran maksudnya zakat. Tetapi kalau infak, kalimat infak rata-rata itu sifatnya umum. Karena pelakunya itu bukan hanya orang beriman, bahkan orang kafir pun melakukan infak. Coba buka Al-Quran, kita akan temukan bahwa orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka tuh saling berinfak. Untuk apa? Memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap gagal. Karena apa? Karena Allah yang menyempurnakan cahayanya. Maka disuruh kita berinfak. Kemudian ada kalimat ancaman, peringatan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, lalu kita berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, balikin walaupun sejenak. Dan itu mustahil. Makanya ketika kita baca ini, jangan sampai kita mati, lalu kemudian ketika bertemu dengan Allah, Rabb balikin sebentar aja, saya mau amal soleh. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan kepada mereka urusan-urusan yang akan diberikan kemudahan.
ketika kita berinfak, ya, kita memberikan kepada orang lain bantuan, maka Allah menjanjikan ada kemudahan. Disiapkan jalan-jalan kemudahan. Jadi kalau misalkan kita susah, cara agar kita bisa dimudahkan urusan kita, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang janjikan siapa? Allah. Ya. Sakit, susah kan? Waduh. Maka kemudian disuruh apa? Sedekah. Dawu mardokum bis sedekah. Sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Sembuh insyaallah. Karena banyak kejadian, kisah-kisah nyata yang sudah dia berusaha pergi ke dokter yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, ternyata nggak sembuh. Tapi ketika disarankan untuk bersedekah, alhamdulillah sembuh. Nah, ini salah satu keutamaannya. Sedangkan orang-orang wa amma man bakhila wasdagna, adapun orang-orang yang pelit, naudzubillah min dzalik. Udah pelit, ya, merasa kaya lagi. Alhamdulillah. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, dia menustai tentang kebaikan, apa itu? Yaitu surga. Maka dikatakan orang-orang tersebut akan disediakan jalan yang susah. Ya, tinggal kita pilih saja. Mau milih memberi, bertakwa kepada Allah, membenarkan tentang surga, maka Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya, atau sebaliknya. Waliyadzubillah. Nah, ini ayat juga memberikan motivasi pada diri kita. Kemudian dalam ayat yang lain menegaskan, ya, pada ayat Al-Munafiqun kan dikatakan mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Pada ayat ini, Al-Hadid ayat ke-10, dijelaskan lagi bahwa, menegaskan lagi bahwasanya harta itu milik Allah. Maka Allah berfirman, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kalian gak mau berinfak di jalan aku, kata Allah. Ini teguran keras. Disuruh berinfak, wa anfiqu, berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari harta yang aku berikan. Enggak mau berinfak, maka ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kalian enggak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ternyata dari pemahaman ayat-ayat ini kita pahami ada cara lembut yang Allah tempuh kepada hamba-hambanya untuk bisa melakukan kebaikan. Wa anfiqu, ayo berinfak, ayo berinfak. Ini susah juga hamba. Mungkin karena sifat kebakhilannya lebih dominan, maka ditegur, wa malakum la tunfiqu alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kamu enggak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Padahal walillahi mirasus samawati wal ardh, sedangkan segala apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya sebetulnya. Maka jangan sampai kita memiliki harta merasa memiliki, bukan milik kita. Rumah yang kita miliki itu milik kita, sewaktu-waktu bisa aja diambil sama Allah. Maka berinfak agar kita diberikan kemudahan. Orang bodoh, orang bodoh dijanjikan kemudahan sama Allah, nggak mau diambil kemudahan tersebut. Tapi ketika mendapatkan kesulitan, baru ingat dengan janji Allah ini. Naudzubillah min dzalik. Maka berinfak. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kemudian Allah janjikan, kalau kalian sudah berinfak, ya, jangan takut. Karena aku akan menggantikan dengan pahala, dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada harta yang kamu infak. Jadi Masya Allah ya, dengan cara baik, ayo berinfak. Gak mau, ayo. Kenapa gak mau berinfak? Harta kamu itu bukan milik kamu. Saya berinfak. Tenang. Semua kenikmatan akan aku berikan. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, antum akan mendapatkan balasan dariku. Akan aku balas wahai hamba. Jadi luar biasa. Jadi gak perlu takut. Harta yang kita keluarkan pasti diganti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian memuji pada orang-orang yang
Dia itu dermawan. Innallah Jawad, sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, yuhibbul jud, dan cinta kepada orang yang pemurah. Jadi jelas sekali. Jadi mau diperintah, ngomong dengan cara yang tegas, dilakukan, dikasih balasan, lalu dipuji lagi. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa Allah caranya kepada hamba-hambanya. Jadi bukannya, dah aku balas, nanti aku ganti. Tidak gitu. Tapi dia langsung memuji, langsung diangkat. Kita, ayo, kamu memang hamba yang baik, kamu memang hamba yang pemurah, kamu adalah hamba yang dermawan, masalah. Lalu kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah bahwa dibolehkan kita memiliki sifat hasan dalam dua perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan ilmu, yang kedua adalah berkaitan dengan harta. Kenapa? Memang begitu. Orang yang punya harta itu luar biasa. Maka para sahabat itu yang miskin, sahabat-sahabat kalau di Madinah itu punya tempat namanya Ashabus Suffah itu sahabat-sahabat tuh iri kepada orang-orang, para sahabat yang memiliki harta. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba al-dusur bil ujur. Orang-orang sahabat yang kaya itu pergi dengan membawa pahala-pahala, dengan harta-harta yang mereka keluarkan. Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu amalan yang dengan amalan-amalan tersebut akan bisa menandingi nilai pahala dari harta yang mereka keluarkan. Karena mereka sadar bahwa mereka belum mampu untuk mengeluarkan harta karena kondisi mereka miskin. Maka minta satu amalan yang dengan amalan tersebut menyebabkan mereka bisa menandingi pahala dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang memiliki harta. Diajari. Nah, dibolehkan kayak begini. Asal enak banget ya orang itu ya, punya harta. Kalau saya punya harta, nah jangan kemudian mikir saya mau beli BMW, saya mau enggak. Maka ketika seorang sahabat, ya, beberapa sahabat ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Ada sahabat mengatakan, aku ingin punya harta, lalu dengan harta tersebut aku akan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya harta, akan bikin rumah, beli mobil, beli motor, ada yang pikirnya HP baru. Kalau mereka enggak. Makanya kalau kita perhatikan sahabat-sahabat itu, bahkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang kaya raya, tapi tidak tampak kekayaannya. Karena apa? Karena penampilan mereka sederhana, luar biasa. Maka kelebihan orang memiliki harta itu di sisi Allah tidak bisa ditandingi dengan orang-orang yang tidak memiliki harta. Nah, jadi boleh kita minta sama Allah, ya Allah kayakan saya ya Allah. Ya Allah, berikan saya harta yang berlimpah ya Allah. Boleh. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi bahwa sesungguhnya ayyukum mal warithihi ahabu ilaihi min mali. Siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma minna illa maluhu ahab ilaihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang kami miliki itu lebih kami sukai. Maka kata Rasulullah, fa inna malahu ma qaddama. Adapun harta yang milik kamu itu adalah harta yang kamu infakkan. Jadi itu harta kita sebetulnya. Jadi kalau kita meninggal, harta itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan. Maka sahabat-sahabat kan kalau kita perhatikan warisan pada keluarga nggak banyak, tapi harta yang dia miliki banyak. Dengan apa? Dengan sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Makanya harus kita berinfak. Bisa sih nggak punya uang, ya sedikit uang saya, infak. Ya, sedikit infak. Saya punya duit 10.000, infakin. Semuanya silakan kalau mampu. Kalau enggak, infak sedikit. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ada permisalan. Ittaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka walau bisikit tamroh, walaupun hanya dengan setengah kurma.
Artinya kan di sini gambarannya bahwa kalau kita ingin selamat dari neraka, berinfaklah walaupun hanya dengan setengah kurma. Berapa sih harga kurma? Setengahnya 1 biji ambil, belah 2, separuh diinfakkan, separuh buat kita. Itu separuh yang kita keluarkan itu akan mengantarkan diri kita terhindar daripada api neraka. Jadi nggak harus banyak, ya. Nggak harus banyak. Bahkan saya pernah menonton di YouTube itu, ya, ada seorang pedagang, emang kayaknya logikanya nggak ini ya, tapi Allah, masya Allah, luar biasa. Ya, dia mikir pada makhluk selain manusia. Jadi dia jualan kayak es dawet kayak gitu, kan pakai gula merah tuh. Ya. Dia setiap ada pembeli, ya, maka dia teteskan 1 tetes di tanah. Bahasa kita kan apa? Boros itu, mubazir. Dan itu terus berulang-ulang kayak begitu sampai ada seorang langganannya itu penasaran apa yang dilakukan itu. Kenapa dia lakukan? Faktornya apa? Ternyata setelah ditanya, Mas, saya nggak bisa memberikan banyak bantuan untuk berinfak karena emang hasil saya itu nggak cukup. Tapi saya ingin memberikan bantuan kepada makhluk Allah selainnya. Apa itu? Semut. Jadi ternyata ketika dia 1 tetes itu ada semut datang. Maka itulah gula tersebut sampai habis. Ya, bayangkan, dia mikir makhluk Allah yang lainnya berinfak kepada makhluk lainnya dengan 1 tetes gula. Itu kan nggak mahal, lebih murah dibandingkan setengah kurma. Ya. Nah, inilah gambaran pada kita. Maka ya jangan sampai kita baik. Takutlah kita kepada sifat baik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang baik itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hancurnya umat-umat terdahulu itu bukan karena mereka hal-hal yang sifatnya berebutan harta apa, tapi ternyata kata Rasulullah adalah karena kepikiran yang mereka lakukan. Ya, karena kepikiran. Maka Rasul mengatakan Usum fa inna suh ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jadi ternyata ketika mereka berebut bakhil, maka apa yang terjadi? Terjadilah pembunuhan, terjadilah pertumpahan darah, terjadilah yang halal yang haram dihalalkan. Waliyadillah. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang